Selamat pagi, Bapak Ibu apa kabar? Semoga Bapak Ibu semua sehat, semuanya dalam berkat Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dalam persekutuan Sabtu pagi ini. Mari kita membaca Injil Lukas pasal 5 ayat 8 dan 9. Injil Lukas pasal 5 ayat 8 dan 9. Begini firman Tuhan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Bapak Ibu, kalau saya berkhotbah, lalu saya berkata di dalam khotbah saya kepada Bapak Ibu sekalian, pada saudara semua, sambil saya mengacungkan tangan, saya berkata, Anda orang licik, Anda orang serakah, Anda orang munafik. Kira-kira Bapak Ibu tersinggung atau tidak? Saya percaya Bapak Ibu akan tersinggung. Ketika saya berkhotbah, saya menunjuk Bapak Ibu dan saya berkata, Anda orang munafik, Anda orang licik, Anda orang serakah. Pasti Bapak Ibu tersinggung. Tetapi, kalau saya di dalam khotbah saya menunjuk Bapak Ibu, saya berkata, Anda orang berdosa. Biasanya Bapak Ibu udah gak tersinggung lagi. Kenapa? Mendengar orang berdosa itu buat telinga kita mungkin sudah terlalu lumrah. Sudah terlalu biasa. Sehingga kemudian kita mengecilkan makna berdosa. Padahal berdosa itu jauh lebih serius dibandingkan saya mengatakan Anda munafik, Anda licik, Anda serakah, Anda berdosa, itu jauh lebih serius. Tetapi kenapa Bapak, Ibu, dan saya seringkali jauh lebih tersinggung kalau dibilang Anda licik, Anda munafik, Anda serakah. Padahal Anda berdosa itu jauh lebih mengerikan. Inilah yang ingin saya ajak Bapak Ibu untuk renungkan. Pengakuan dosa juga akhirnya menjadi sesuatu yang lumrah. Pengakuan dosa kita menjadi sesuatu yang lumrah. Karena apa? Karena pemahaman tentang orang berdosa itu juga sudah menjadi lumrah. Kita diajak untuk melihat hal yang penting di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 8 dan 9 tadi. Ketika Simon Petrus dengan perahunya yang kosong sepanjang malam tidak mendapatkan seekor ikan pun, lalu diminta Petrus untuk menebarkan jala dan kemudian mengangkat sejumlah besar ikan, sampai dikatakan perahunya hampir tenggelam. Petrus begitu takjub dengan banyaknya ikan, lalu dia berkata dengan tersungkur di depan Yesus, dia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, aku ini orang berdosa." Ungkapan Rasul Petrus ini bukan sebuah ungkapan yang lumrah. Bukan ungkapan yang bermakna terlalu sederhana. Tetapi Rasul Petrus tersungkur dan kemudian dia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, aku ini orang berdosa." Rasul Petrus sedang menunjukkan sebuah masalah yang paling serius di dalam hidupnya. Aku ini orang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Keberdosaan kita itu bukan sekedar persoalan
pelanggaran-pelanggaran kecil. Bukan sekedar pelanggaran dan kesalahan-kesalahan. Tetapi keberdosaan yang juga dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 8. Pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Rasul Petrus sedang mengatakan, aku ini orang yang gak layak. Aku ini orang yang gak pantas. Itu dosa. Lebih serius daripada sekedar persoalan licik, munafik, serakah. Jauh lebih serius dari itu. Rasul Petrus sedang membuka dirinya untuk persoalan yang paling besar. Bagaimana dia tidak layak. Dan dia sedang berhadapan dengan Tuhan yang menakjubkan. Dia tidak layak. Bagaimana dengan kehidupan Bapak, Ibu, dan saya hari ini? Di dalam kehidupan kita, masihkah kita melihat bahwa dosa sebagai sebuah hal yang serius dalam hidup kita? Sehingga ketika teguran Tuhan dalam hidup kita itu dikatakan, ketika teguran Tuhan itu kita alami, apakah kita berani melihat dengan serius dosa saya, ketidaklayakan saya, perlu pengampunan Tuhan? Apakah kita masih melihat serius pengampunan Tuhan dalam hidup kita? Sehingga pengakuan dosa kita menjadi sebuah perjalanan untuk sungguh-sungguh semakin intim dengan Tuhan. Kenapa banyak orang mengakui dosanya tetapi tidak mengubah keintimannya dengan Tuhan? Seolah-olah doa pengakuan dosa itu berlalu begitu saja dan tidak ada yang berubah. Keintiman dengan Tuhan tidak berubah, keseriusan dalam hidup tidak berubah. Pengakuan dosa hanya menjadi ucapan di bibir saja. Ini persoalan. Pertobatan seharusnya membawa kita, pengakuan dosa membawa hidup kita untuk semakin terbuka, membuka diri kepada Allah untuk diperiksa oleh Allah, untuk dipakai oleh Allah. Itu pertobatan, itu pengakuan dosa, itu keseriusan kita melihat dosa. Hidup kekristenan itu ibarat parasut. Parasut itu berguna ketika parasut itu terbuka. Bapak Ibu bayangkan kalau orang terjun, lalu parasutnya terjun dari pesawat, lalu parasutnya tidak terbuka. Binasa dia. Kekristenan di dalam pengakuan dosanya seperti parasut yang berguna setelah terbuka. Kekristenan itu seperti parasut, berguna ketika dia terbuka. Demikian juga kekristenan di dalam pengakuan dosanya menjadi berguna ketika kemudian menghadirkan hati yang semakin terbuka kepada Allah. Tidak ada gunanya pengakuan dosa tanpa pernah membuat diri kita semakin terbuka dan semakin berguna bagi Allah. Jadi jauh lebih serius ketika Tuhan berkata, Anda orang berdosa. Bapak, Ibu, dan saya orang berdosa. Itu hal yang sangat serius. Tuhan menginginkan kita menghidupi pengakuan dosa di dalam hidup yang semakin terbuka. Sehingga hidup kita berguna bagi Allah dan dipakai oleh Allah. Tuhan menolong kita di dalam pengakuan dosa kita, di dalam ketidaklayakan kita. Tuhan ingin membuat hidup kita semakin terbuka. Dan Tuhan
mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menakjubkan, sehingga kita semakin terbuka kepada Tuhan. Amin.